Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih-Nya yang begitu besar, kita masih ada sampai pada saat ini. Kita mau menyembah Tuhan. Kita masuk ke hadirat-Nya yang kudus dengan penuh kerinduan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin, Yesus. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Haleluya. Amin. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk cinta-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus menjadi anak-Mu Tuhan. Kami bangga menjadi anak-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan akan memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, pakai kami akan terlibat dalam acara ibadah doa pada malam hari ini Tuhan. Urapi kami semua yang akan terlibat Tuhan. Begitu juga dengan alat-alat yang kami pergunakan Tuhan. Tolong semua Tuhan. Internet, jaringan internet yang kami pergunakan Tuhan Yesus, tolong Tuhan. Agar supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan lancar dan dengan baik Tuhan Yesus. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan rangkaian ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau berkenan atas ibadah kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau memuji Tuhan, karena Dialah segala-galanya bagi kita. Dia yang telah mengorbankan dirinya, Dia yang telah menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Amin. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, segalanya Dia bagiku. Amin. Haleluya. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Haleluya.
Dia Allah pemenang, Dia Allah yang perkasa. Dia itu Allah kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang heran dan berkuasa. Haleluya, puji Tuhan. Amin, Yesus. Haleluya. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya. Katakan, ku rindu sabda-Mu Tuhan. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya. Benar Tuhan, saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa Tuhan Yesus. Firman-Mu yang menguatkan iman percaya kami. Firman-Mu yang selalu mengingatkan kami Tuhan, untuk kami terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan bertekan firman-Mu Tuhan. Pakai bibir mulut hamba-Mu. Apapun yang diperkatakan hamba-Mu, biar itu semuanya hanya daripada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Biar semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Kita kembali ada dalam peribadatan dan persekutuan dalam ibadah doa di malam hari ini.
Tentu kita bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini yang kita sudah lewati bersama-sama. Beberapa hari ini ke depan kita akan memperingati satu karya agung dari Tuhan Yesus Kristus lewat kematian, penebusan dari Tuhan Yesus atas segala dosa kita yang kita kenal, acara Jumat Agung sampai nanti kemudian Kristus bangkit, acara Paskah. Dan kiranya acara ini bukan hanya menjadi sebuah seremonial, rutinitas kita sebagai orang Kristen, tapi seyogyanya acara ini bisa menjadi sebuah pijakan buat kita umat Kristen, orang-orang yang percaya pengikut Kristus untuk tetap ada dalam koridor firman Tuhan dan menghargai tentang penebusan dari Kristus. Mari segera kita masuk dalam perenungan kita lewat firman Tuhan malam hari ini. Kita buka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-73. Kitab Mazmur pasal yang ke-73. Kita baca satu ayatnya yang ke-26. Mazmur pasal yang ke-73 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini ditulis oleh seorang yang bernama Asaf, keturunan Lewi, di mana dia dalam sebuah pergumulan dan sebuah harapan yang besar kepada Tuhan Allah Israel. Asaf kemudian menyampaikan sebuah kalimat, yaitu sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kalau kita melihat ayat ini dan kita kemudian melihat lebih jauh, Asaf ingin menggambarkan ada dua bagian yang ada dalam ayat ini. Bagian yang pertama adalah tentang kesementaraan manusia. Bahwa kehidupan saya dan saudara, daging ini akan lenyap suatu saat nanti. Itu bagian yang pertama. Tapi di satu sisi ada satu bagian yang digambarkan oleh Asaf. Di bagian B ayat ini berkata, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Menggambarkan tentang kekekalan dari Allah itu sendiri. Nah, malam hari ini kita akan coba merenungkan sebuah perenungan firman Tuhan tentang perbandingan antara kekekalan Allah dengan kita sebagai manusia yang hidup kita di dunia ini hanya sementara. Mari kita buka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90. Mazmur pasal yang ke-90. Sebuah doa dari seorang Musa, abdi Allah, hambanya Allah. Kita akan kemudian melihat beberapa bagian dalam firman Tuhan malam hari ini dan kiranya bisa menjadi berkat untuk pertumbuhan iman kita kepada Kristus. Kita baca mulai ayatnya yang pertama. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Ayat ini, saudara, begitu menggambarkan secara indah tentang kekekalan dari Allah. Sifat Allah yang kekal. Musa menggambarkan kekekalan Allah itu dengan mengagungkan bagaimana Allah begitu besar. Dialah tempat perteduhan kami turun-temurun. Kata tempat perteduhan di sini bukanlah hanya sekedar tempat tinggal, tapi lebih daripada itu bermakna adalah tempat perlindungan. Gunung, batu, kota, benteng pertahanan, turun-temurun. Musa ingin menggambarkan ketika Israel dalam sebuah perjalanan yang panjang. Mereka bangsa yang besar, tapi di satu sisi mereka juga bangsa yang sangat muda. Belum pernah punya pengalaman dalam peperangan. Mereka hampir menghabiskan waktu kehidupan mereka diperbudak di tanah Mesir. Mereka tidak tahu bagaimana
analisis peperangan itu. Lalu kemudian mereka ada dalam sebuah perjalanan di padang gurun. Mereka sangat mudah untuk diintervensi oleh bangsa-bangsa yang lain. Oleh sebab itu kemudian Musa menaikkan doa ini. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan, tempat perlindungan kami, turun-temurun. Ayat yang kedua, sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Musa ingin menggambarkan di sini tentang sifat kekekalan Allah. Bahwa sekalipun gunung-gunung itu sudah ada, ternyata Allah jauh sebelumnya sudah ada. Dan yang lebih spesial lagi bahwa Allah itu akan senantiasa ada sampai kesudahan zaman. Allah itu bersifat kekal. Itulah yang kemudian coba digambarkan oleh Musa di ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Lalu kemudian mari kita lihat ayat selanjutnya. Di bagian ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang keempat, kemudian Musa masuk dalam sebuah perbandingan antara kekekalan Allah dan kesementaraan manusia. Ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayatnya yang ketiga, di sini kata kembalilah ditulis 2 kali. Untuk menggambarkan bagaimana manusia akan kembali kepada debu. Dan yang akan mengembalikan manusia itu adalah Allah dan bukan orang lain. Ini menunjukkan bahwa ada perbandingan yang sangat jauh antara kita manusia sebagai ciptaannya Allah dengan Allah sebagai kreator pencipta dari kehidupan manusia. Tidak ada yang bisa kita banggakan, saudara. Tidak ada yang bisa kemudian kita banggakan bahwa kita punya jabatan, kekayaan, harta. Di dunia itu hanya sementara. Musa menggambarkan bahwa Tuhanlah yang akan mengembalikan manusia itu kepada debu. Seperti kita pertama kali diciptakan oleh Allah. Banyak sekali orang sekarang mencoba untuk saudara menganggap dirinya hebat. Memamer-mamerkan kekayaannya. Wah, sekarang lagi tren sekali saudara ya. Flexing di mana-mana. Orang kaya mencoba untuk memamerkan bahwa dia hebat. Bahkan ada satu orang yang sekarang sudah jadi tersangka beranggapan bahwa Tuhan tidak bisa memiskinkan dia. Karena saking kayanya dia. Banyak orang menganggap dirinya hebat. Tapi lewat perenungan malam hari ini, ingin mengoreksi kehidupan kita. Tidak ada yang kita bisa bandingkan dengan sifat kekekalan Allah. Bahwa suatu saat nanti pun saya dan saudara akan kembali kepada debu. Dan yang bisa mengembalikan kita kepada debu itu, hanyalah Tuhan Allah, Sang Pencipta itu. Ayatnya yang keempat saudara. Sebab di mata Allah, di matamu, di mata Tuhan, 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Saudara, penggambaran waktu yang diungkit Musa mungkin kelihatannya tidak terlalu spesial kalau kita lihat angkanya. Kalau kita sekarang hidup di dunia sekarang menganggap angka 1000 itu bukan angka yang terlalu besar, saudara. Tapi di zaman dulu, di zaman kuno, waktu Musa memanjatkan doa ini, angka 1000 itu adalah angka yang sangat besar. Dan kata dia lewat doa dari Musa, 1000 tahun itu akan sama seperti hari kemarin apabila berlalu di hadapan Allah. Coba untuk menggambarkan betapa besar dan ajaib dan berkuasanya Allah. Tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan kita, saya dan saudara sebagai manusia biasa. Oleh sebab itu saudara, mari kita mulai merenungkan malam hari ini. Apakah ada kesombongan, ketinggian hati yang ada
dalam hidup kita seolah-olah menganggap diri kita hebat. Menganggap bahwa diri kita mampu tanpa Tuhan. Dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa di luar Tuhan, di luar Allah, saya dan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena memang kita sepenuhnya bergantung hanya kepada Allah. Kita tidak bisa mengandalkan manusia. Orang Israel sudah ditegur keras oleh Allah. Mereka coba untuk mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Mereka coba mengandalkan kepintaran, kekuatan dari kehidupan mereka sendiri dalam perjalanan kehidupan mereka. Kemudian Allah berfirman lewat Nabi Yeremia, terkutuklah setiap orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Itu jelas teguran yang sangat keras. Dan teguran kembali datang malam hari ini untuk menyadarkan kita bahwa kehidupan kita sepenuhnya ada dalam otoritasnya Allah. Kita tidak bisa membanggakan tentang pencapaian-pencapaian kita. Semua yang kita dapatkan hari ini, semuanya hanya karena anugerah dan kasih karunia dari Allah. Haleluya. Kemudian saudara, ayatnya yang kelima, dalam Mazmur pasal yang ke-90, firman Tuhan berkata demikian, Engkau Tuhan menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Saudara, penggambaran ini juga menunjukkan bahwa kehidupan kita itu bisa tiba-tiba lenyap. Penggambaran yang digambarkan oleh Musa lewat Pemazmur 90 ayatnya yang kelima. Bagian pertama ini, engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi. Ini sebenarnya penggambarannya adalah seperti sebuah kejadian banjir bandang yang datang tiba-tiba di tengah malam, di saat orang sementara tertidur pulas. Tidak bisa mempersiapkan diri, saudara. Saudara bisa bayangkan saudara lagi tidur, tiba-tiba banjir bandang datang. Selesai, saudara. Seperti itulah kehidupan kita di dunia ini. Akan ada suatu saat di mana Allah kemudian bisa saja mengambil semua yang ada dalam kehidupan kita, termasuk nafas kehidupan kita. Karena Dia punya otoritas penuh dalam kehidupan kita. Seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Nah saudara, hampir jarang-jarang kita bisa melihat sebenarnya ada rumput yang pagi itu segar, kemudian sorenya dalam satu hari itu langsung layu, saudara, kecuali kita cabut. Oke. Tapi kalau kita lihat sebenarnya penggambaran dari pemazmur ini adalah kejadian ketika ada di padang gurun. Saudara, di padang gurun itu ada satu kejadian sewaktu-waktu. Ada angin yang sangat kencang bisa berhembus. Dia kemudian angin ini dengan kecepatan yang sangat tinggi membawa hawa panas, abu. Sekali dia melewati tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan itu akan sekejap layu dan lesu. Itulah yang digambarkan oleh pemazmur di ayat Mazmur 90 ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Ingin menggambarkan bahwa saudara, kehidupan kita benar-benar hanya ada dalam tangan Tuhan, dalam kontrol Tuhan. Tidak ada yang bisa kemudian kita banggakan. Karena semua seitu kehormatan, kemuliaan itu hanya milik daripada Allah sendiri. Sampai kemudian ayatnya yang ke-12, saudara. Ayatnya yang ke-12 dari Mazmur 90 ayat yang ke-12, barulah kemudian muncul sebuah permohonan. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 90 ini adalah sebuah doa. Tapi uniknya, permohonan itu tidak diawali atau tidak dipanjatkan di awal, saudara. Musa tidak langsung bermohon kepada Allah. Justru baru di ayatnya yang ke-12, baru kemudian Musa memanjatkan permohonan kepada Allah. Ini ingin mengajarkan beberapa hal kepada kita malam hari ini. Yang pertama adalah dalam doa tidak serta-merta kita harus langsung meminta kepada Allah.
Karena Allah sebenarnya tahu apa yang kita butuhkan. Tapi Musa lewat Mazmur 90 ingin mengajarkan bahwa kita harus terlebih dahulu mengenal tentang siapa itu Allah. Menghargai dan menghormati sifat kekekalan Allah. Menghargai dan kemudian menghormati kemahakuasaan Allah. Itulah yang kemudian pemazmur 90 ingin ajarkan kepada kita di malam hari ini. Bahwa dalam doa pemanjatan kita, permohonan kepada Allah, selain kita harus menguduskan diri kita, kita harus senantiasa dulu tahu benar bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang sementara. Semuanya itu harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa Allah. Oleh sebab itu saudara, malam hari ini senantiasalah mendekat dan mengenal. Makin kenal kepada Allah Israel itu. Tuhan Yesus Kristus itu. Lalu kemudian dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Saudara, menghitung di sini bukanlah hitungan matematika. Menghitung bagaimana kita menjalani kehidupan dalam 1 kali 24 jam. Kemudian minggu, bulan, tahun. Bukan itu saudara. Makna dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-12 ini menghitung sebenarnya adalah bermakna mengevaluasi. Bagaimana kita kemudian harus mengintrospeksi kehidupan kita. Apakah dalam perjalanan kehidupan kita senantiasa kita berada dalam koridornya Allah itu? Atau apakah dalam perjalanan kehidupan kita hal-hal yang daging dan jasmani yang lebih dahulu kita prioritaskan daripada Allah? Karena banyak sekarang orang mengandalkan kekuatannya sendiri, ingin mengejar yang namanya uang, mengejar yang namanya jabatan. Lalu kemudian menomorduakan Tuhan. Saudara, mari kita mulai mengevaluasi. Bagaimana cara untuk bisa mengevaluasi adalah memohon hikmat kebijaksanaan daripada Allah. Bagaimana kemudian hikmat itu bisa kita dapatkan adalah bagaimana kita mengenal akan Allah. Tidak mungkin kita bisa berbohong kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah itu sendiri. Kita harus punya lebih banyak waktu yang harus kita habiskan bersama dengan Allah. Dimanapun kita berada, dalam kondisi situasi apapun, kiranya kehidupan kita senantiasa mendekat kepada Allah. Karena hanya dengan hikmat, hanya dengan kebijaksanaan ilahilah, kita akan mengenal jalan-jalan Tuhan. Karena hanya dengan hikmat dan pengenalan Tuhan, kita akan tahu dan mengerti maksud dari apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang mengeluh tentang masalah. Kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Tapi Allah sudah berjanji jauh-jauh hari saudara, bahwa sekali-kali Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita berjalan sendiri. Dia akan senantiasa ada di dalam badai sekalipun. Masalah itu akan datang. Pasti saudara. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mempunyai hikmat kebijaksanaan itu? Karena kita mengenal akan Allah. Allah itulah yang akan menjadi kota benteng kita. Gunung batu pertahanan kita. Bukan hanya sampai hari ini, tapi sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan karena hikmatlah, hanya dengan hikmat kepada Tuhan, yang berasal daripada Tuhan, kita akan mengenal dan kita akan mampu berkata seperti Asaf dalam Mazmur 73 ayat yang ke-26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Biarlah kehidupan kita senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Mendekatlah, mengenallah jauh lebih dalam. Memberikan waktu jauh lebih banyak untuk bergaul karib dengan Allah. Hingga suatu saat nanti akan ada satu ungkapan dalam akhir kehidupan kita. Kristus menyambut kita dengan sebuah ungkapan, sabaslah hai hambaku yang setia. Mari masuklah dalam pesta kemenangan, kebahagiaan bersama-sama dengan Allah
Kristus itu dalam kekekalan. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih juga Engkau bisa memberikan kami kesempatan malam hari untuk beribadah, memuji memuliakan Engkau, bahkan tadi juga kami telah diberkati lewat firman Tuhan. Terus perbaharui kami, ajar kami terus melekat terus kepada Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya kota benteng, pertahanan kami Tuhan, perlindungan kami satu-satunya, sampai selama-lamanya hanya Engkaulah Allah Tuhan Yesus Kristus. Teruslah bersama-sama dengan kami, baharui kehidupan kami, biarlah senantiasa kami ada dalam perlindungan daripada Engkau. Makasih banyak Bapa di dalam sorga, ampuni segala dosa kesalahan kami, dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kehidupan kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji memuliakan Tuhan, kita sudah diberkati lewat perenungan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat, tapi sebelumnya kita akan naikkan sebuah pujian kepada Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian Lingkupiku. Haleluya. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, namunku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Mari kita dengan sungguh kembali nyanyikan pujian ini. Lingkupiku. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, namunku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Glory
kami mengagungkan nama-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali menaikkan pujian syukur, banyak terima kasih untuk semua anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami sampai ada pada saat kami akan memanjatkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, suci kuduskan kehidupan kami, layakan kami. Biarlah senantiasa kami Tuhan dengan kerendahan hati bisa menaikkan doa-doa syafaat kami. Dan kiranya Tuhan Yesus dengan perkenanan-Mu saja Engkau bisa jawab doa ini sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu yang terbaik. Bapa dalam surga, malam hari ini kami mau berdoa buat pemerintah, bangsa dan negara kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden yang ada, Tuhan tolong pemimpin bangsa kami. Senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Senantiasa diberikan kemampuan, hikmat, kebijaksanaan daripada Engkau. Biarlah lewat pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Tuhan, ada kebijakan-kebijakan yang baik semuanya untuk kebaikan warga negara, masyarakat kami semua yang ada di Indonesia Tuhan. Berkati senantiasa negara Republik Indonesia ini Tuhan, biarlah kami senantiasa ada dalam roh persatuan dan kesatuan. Biarlah senantiasa Tuhan Yesus, Tuhanlah yang akan memimpin bangsa ini. Dan biarlah Tuhan yang berkenan untuk mengeluarkan bangsa ini dari kesulitan-kesulitan yang ada. Bapa di dalam sorga, khusus juga kami berdoa malam hari ini Tuhan, untuk para dokter, para perawat, para relawan Tuhan Yesus, yang sementara menghadapi pandemi COVID-19. Kami belum tahu ini akan usai sampai kapan. Tapi biarlah Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu yang kekal dan abadi itu senantiasa akan memberikan, akan menjadi bagian para relawan, para dokter, para perawat yang sementara berjuang Tuhan, untuk bisa menjadi garda terdepan dalam pengendalian COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka dengan kekuatan kesehatan, Tuhan tolong mereka, memberikan mereka hati hamba, hati yang tulus melayani para pasien-pasien yang ada. Kami percaya Tuhan, kehidupan mereka senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan bersama dengan keluarga-keluarga mereka juga. Segenap rakyat Indonesia kami sementara menghadapi krisis-krisis yang luar biasa, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan, perkenanan-Mu tercurah di atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah kami bisa melihat rakyat Indonesia ini Tuhan, bisa keluar dari kondisi yang sulit ini, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, semua yang ada kami percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat dalam bangsa kami. Tuhan berkati juga Tuhan Yesus khusus buat seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Kau memberkati hamba-hamba Tuhan yang Kau percayakan, para pendeta, para gembala Tuhan, yang Kau percayakan untuk melayani jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan yang ada di kota, khususnya dalam perantauan Tuhan, di pelosok-pelosok desa, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka, Tuhan yang memberikan senantiasa hikmat, kebijaksanaan dan Roh Kudus Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Dan biarlah gereja-gereja-Mu ini Tuhan terus di akhir zaman ini mengabarkan Injil keselamatan, Tuhan Yesus mengabarkan tentang Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Biarlah senantiasa apa yang disampaikan oleh para pendeta, para gembala Tuhan, kiranya senantiasa berasal daripada Engkau dan semuanya berlandaskan dalam firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, khusus kami berdoa Tuhan Yesus, buat gereja lokal kami, GPDI Antioquia di tempat ini. Tuhan yang senantiasa memberkati gereja lokalmu di tempat ini, di tempat di mana kami Tuhan melayani. Kau memberkati kehidupan seluruh jemaat-Mu yang ada, bahkan juga keluarga gembala kami. Biarlah lewat gereja lokal ini Tuhan, nama Tuhan Yesus Kristuslah yang akan senantiasa dipermuliakan. Lewat contoh teladan Kristus kami juga akan bisa memberikan contoh dan teladan kepada sesama kami. Dimanapun kami berada, biarlah kami senantiasa jemaat-Mu, gereja-Mu ini bisa menjadi saksi dan bisa memberkati banyak orang. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus buat seluruh jemaat GPDI Antioquia yang mungkin terdampak karena COVID-19. Tuhan, kami tidak pernah lelah untuk berdoa buat mereka. Mungkin yang terdampak dengan kesehatan mereka langsung mengalami COVID-19. Tuhan, Engkau berkati, Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkati juga mungkin ada jemaat-jemaat-Mu yang terdampak dalam hal ekonomi dan pekerjaan. Tuhan berkati Tuhan, Engkaulah Allah kami, Tuhan kami yang hidup. Kiranya Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang berkenan
untuk memberikan jalan keluar dan memberikan pekerjaan kembali kepada jemaat-jemaat-Mu yang mungkin terdampak dalam hal ekonomi. Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Kami percaya Tuhanlah pemelihara kehidupan umat-umat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan berdoa juga buat jemaat-Mu yang mungkin masih bekerja di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Terus karuniakan hikmat kebijaksanaan kepada kami untuk tetap patuh pada protokol kesehatan, kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kami. Dan Tuhanlah yang melindungi kami dengan hikmat kebijaksanaan, Tuhan juga yang memelihara kesehatan kami dan kehidupan kami. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GPD Antioquia, Tuhan memberkati Tuhan. Dari semua wadah-wadah yang ada, semua Tuhan pelayan-pelayan-Mu diberkati oleh Tuhan. Tuhanlah yang selalu senantiasa memberikan kami hati hamba abdi untuk terus mengabdi kepada Engkau Tuhan Allah Kepala gereja kami. Tuhan memberikan kepada kami hati yang tulus melayani kepada Engkau. Khusus kami berdoa buat pelayanan Bapak Ibu Gembala sekeluarga di tempat ini. Senantiasa otoritas Tuhan, Roh Kudus Tuhan, hikmat, kebijaksanaan senantiasa Engkau berikan kepada keluarga Gembala kami dalam pelayanan mereka. Biarlah lewat pelayanan Bapak Ibu Gembala sekeluarga Tuhan, biarlah Kristuslah yang senantiasa dipermuliakan dan dipuji. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, setiap permasalahan kehidupan kami senantiasa pertaruhkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kami, Engkaulah kota benteng, pertahanan kami, perlindungan kami, hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, ampuni segala dosa kami, mengucap syukur, kami sudah berdoa kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akhiri ibadah doa kita malam hari ini. Dan bawalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak yang tunggal, penghiburan kekuatan persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita malam hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi nama-Mu, kami sudah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Harap diperhatikan pengumuman kita sepanjang minggu ini, ibadah hari Jumat Agung. Ibadah kita dimulai jam 3 sore, ibadah yang pertama, ibadah yang kedua jam 6 sore. Dan hari Sabtu, Paskah Remaja dimulai jam 11 siang dan Paskah Anak dimulai jam 4:30 sore. Dan hari Minggu, ibadah Paskah kita pagi jam 8 dan siang jam 11. Dan Paskah untuk pemuda dimulai jam 5 sore pada hari Minggu yang sama. Puji Tuhan, demikian informasi yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati.